Halo rekan-rekan angler dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di video series yang akan membahas secara detail soal Garmin Striker 4 series. Dan di video ini kita akan prioritaskan, kita akan fokuskan membahas menu yang namanya sonar setup. Dan nanti highlights kita akan coba bahas lebih detail soal satu fungsi yang namanya noise reject. Nah, sonar setup ini ada banyak pilihan nanti di dalam teman-teman. Cuman kita coba go through dulu apa aja sih settingan dengan di dalam situ, dan nanti kita bahas lebih deepnya soal fitur noise reject teman-teman. Kayak apa tampilannya dan bagaimana cara settingannya? Yuk, tanpa berlama-lama kita masuk ke unit demonya dan kita perlihatkan kayak gimana sih mengakses dan melakukan setelan pada sonar setup. Oke, teman-teman angler, kita di posisi fish finder sudah hidup ya, dan untuk mengakses menu sonar setup, teman-teman balik lagi pencet yang menu 3 garis ini, kita pencet dan di bawah nanti ada pilihan ini teman-teman, sonar setup. Dan di dalam sonar setup ini ada beberapa pilihan-pilihan lagi nih, ada deadline, scroll speed, appearance, noise reject, dan restore sonar defaults. Nah, yang paling bawah ini akan Anda gunakan kalau misalkan Anda udah melakukan setting kayak gimana, tapi habis itu malah jadinya nggak karuan. Nah, ini ada penyelamatnya teman-teman yang namanya restore sonar defaults. Ini Anda klik, nanti semua settingan sonar setupnya akan balik ke default bawaan dari unit Garmin Striker 4-nya. Nah, terus apa aja sih di dalamnya sini? Yang paling pertama, paling atas, ini ada yang namanya deadline. Deadline ini posisi defaultnya ada di posisi hide atau tidak tampil. Tapi kalau Anda penasaran pengen Anda tampilin, ini diklik aja sekali. Ini show, terus kita balik. Tek. Nah, di sini akan keluar pilihan ini guys. Ini yang namanya deadline kita nih. Ini di 9,1 meter. Dan ini kurang lebih nanti merepresentasikan kira-kira ikan atau struktur itu ada di kedalaman berapa meter ke bawah gitu guys. Jadi ini 6,6 meter sampai ke 10,7 nih kalau dalam case-nya seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu saya kadang-kadang nggak gitu temukan manfaat yang terlalu gimana-gimana sih soal si deadline ini. Jadi saya lebih sering deadline-nya ini saya matiin atau di hide. Itu setelan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini sebenarnya cukup penting nih guys, sebelum nanti kita bahas ini ya, noise reject. Yang kedua adalah scroll speed, kecepatan scrolling. Nah, defaultnya biasanya di sini masuknya di fast teman-teman, atau cepat. Nah, kalau cepat ini akan kurang lebih cepat nih. Tapi misalkan begini teman-teman, di sini saya coba pause sedikit ya. Jadi intinya sekali lagi teman-teman, kalau kita pakai traditional sonar atau sonar-sonar yang non-live, ini ke kiri sifatnya adalah sejarah. Kejadian real di bawah kita itu adalah di garis atau pixel yang paling kanan sini. Oke, jadi kalau terlalu cepat, kadang-kadang kita udah kelewat atau kurvanya ini jadi nggak gitu kebaca bentuknya kurva, bisa jadi cuma sebuah titik teman-teman. Nah, untuk ini memang Anda perlu untuk bereksperimen. Cuman biasanya sih kalau kita ngomongin scroll speed, teman-teman bisa mulai menggunakan ini, medium dulu aja. Nah, ini akan lebih pelan teman-teman. Loh, bisa lebih pelan lagi nggak? Bisa. Di sini kita pakai scroll speednya slow, tapi dalam prakteknya slow ini kadang-kadang kelewat pelan teman-teman. Nanti ada informasi-informasi yang akhirnya nggak kerekam atau nggak kebaca sama si sonarnya. Jadi best practice-nya sih scroll speed ini Anda mulai dari medium, dan kalau ternyata kapal Anda berlari cukup kencang atau driftingnya lumayan kencang, nanti bisa dinaikin ke fast teman-teman. Itu soal yang namanya scroll speed. Oke, nah habis ini kita bahas soal ini guys, yang namanya noise reject. Oke guys, sebelum kita bahas noise reject, teman-teman perhatiin deh di atas ini. Ini ada hasil bacaan yang warnanya kuning dan ada titik-titik nih. Inilah yang sering disebut sebagai surface noise. Oke, jadi bagaimana supaya ininya nggak kelihatan, dan dalam prakteknya juga sebenarnya kadang-kadang jarang kejadiannya
surface noise ini bisa bermanfaat buat kita. Jadi kita pencet lagi menunya, sonar setup, masuknya masih kali ini kita masuknya ke sini guys, noise reject. Nah, yang Anda perlu perhatiin pertama ada yang di tengah sini, yang namanya surface noise. Nah, ini kalau Anda hide, yang terjadi adalah seperti ini. Tuh, kuning-kuning di atasnya akan hilang noise-noise yang ada di atas, mungkin karena sapuan dari propeller atau ada buih yang dihasilkan oleh lambung kapal atau perahu. Ini biasanya akan di-delete oleh si softwarenya ini. Apakah bisa memungkinkan ada ikan di atas yang akhirnya nggak kedetek? Bisa aja teman-teman, tapi dalam prakteknya sih jarang. Terus soal surface noise dan kawan-kawannya terkait noise ini ya, kita masuk ke noise reject. Yang perlu teman-teman perhatiin pertama adalah ini, interference. Interference ini adalah di dalam sistem kita ini terjadi banyak interference nggak sih? Nah, yang perlu Anda perhatiin gampang gini, kabel power yang Anda pakai ini apakah berdekatan banget dengan kabel transducer, atau kabel transducer ini banyak melewati kabel-kabel listrik Anda apa enggak? Kalau iya, berarti di sini bisa jadi akan terjadi banyak interference. Jadi interference-nya kalau kabel-kabel ini berdekatan sama sumber listrik, ini biasanya kita naikin ke medium atau ke high. Tapi kalau misalkan lumayan berjauhan, jadi misalkan listrik ke kiri, ini ke kanan gitu, bisa jadi Anda setelnya low atau bahkan di off. Nah, cuman kalau off, nah biasanya noise-noise yang muncul itu akan tidak terfilter, akan semuanya muncul. Tapi sekali lagi dalam prakteknya kalau kabel transducer ini nggak terlalu berdekatan sama kabel power, biasanya sih tampilan di sini akan lumayan jernih-jernih aja teman-teman. Terus noise reject berikutnya, salah pencet. Noise reject berikutnya adalah ini yang namanya TVG. TVG ini coba kita perhatiin deh. Apa yang terjadi kalau kita off nih? Ding. Kan kurang lebih nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget guys. Dan bisa jadi di sini kadang-kadang yang mempengaruhi apakah terlalu banyak buih yang terlarut di dalam air yang lagi Anda scan apa enggak. Kalau banyak buih yang terlarut di sini bisa jadi lumayan noisy tampilannya teman-teman. Nah, seringnya sih kalau di dalam noise reject yang TVG ini biasanya saya setelnya di low dulu aja. Oke, terus interference di sini kalau kecuali saya yakin banget kabelnya tidak ada interference, di sini saya settingnya di low dulu aja. Oke. Jadi prinsipnya sih sebenarnya terkait noise reject ini seminimum mungkin noise reject yang kita pakai biasanya akan menghasilkan gambar di sini yang lebih mendetil. Tapi ada kondisi tertentu yang kadang-kadang kalau noise rejectnya kita nggak aktifin, di sininya terlalu kotor atau berantakan gitu, dan akhirnya kita sulit untuk menginterpretasikannya. Nah, contohnya kayak gimana? Nih mulai muncul nih guys. Tuh ada titik-titik kecil nih. Ini bisa jadi adalah bentuk dari noise. Nah, kita coba nih. Sonar setup, noise reject. Sekarang kita naikin TVG-nya ke high guys. Nah, akan jadi sedikit lebih clean teman-teman. Sedikit lebih bersih. Nggak terlalu yang gimana sih, tapi titik yang tadi cuma titik doang itu berkurang dan digantikan dengan sifatnya mulai kurva nih guys. Kalau dia kurva-kurva seperti ini, bengkok-bengkok gitu, bisa jadi itu adalah ikan kecil tuh. Nah, kita sekarang naikin lagi sekarang. Noise reject-nya, interference-nya kita naikin ke high. Jadi dua-duanya high nih. Nah, tampilannya biasanya jadi lebih bersih lagi, lebih clear lagi, tapi biasanya akan ada detil-detil di pojokan-pojokan kurva ini akan mulai nggak kelihatan teman-teman. Oke, dan ini contoh bubble atau gelembung yang biasanya keluar dari bawah air nih guys. Nih, dia memanjang ke atas seperti ini. Ini biasanya gelembung yang keluar dari bawah. Mungkin yang kejebak di lumpur atau kayak gimana, tampilannya biasanya jadinya kayak gitu. Belum tentu ini adalah sebuah dahan nih. Kalau dahan biasanya nyampe ke atas lumayan jernih. Kalau seperti ini biasanya buih yang keluar dari jebakan lumpur di bawah. Dan kalau kurva-kurva seperti ini ya, ini biasanya ikan tampilannya seperti itu. Oke teman-teman, jadi terkait noise reject, prinsipnya nggak selalu ya, tapi prinsipnya aja
usahakan setting dua-duanya di low atau bahkan off. Itu biasanya memberikan kita hasil bacaan yang lebih true, yang lebih sebenarnya. Oke teman-teman, itu dia settingan menu yang namanya Sonar Setup, dan spesifiknya kita bahas soal noise reject. Sekali lagi, bukan berarti prinsip ini adalah satu-satunya prinsip yang paling benar teman-teman, tapi ini adalah yang sering kita pakai dan kita praktekin dan sering memberikan kita manfaat. Sekali lagi, kalau misalkan ternyata teman-teman memerlukan setelan yang berbeda dari kita, bukan berarti Anda salah juga. Itu perlu untuk Anda explore lebih dalam, dan mana yang bermanfaat buat Anda selama itu memberikan Anda hasil yang bagus, dan go ahead dan silakan untuk menggunakan itu gitu. Jadi bukan berarti ini adalah satu-satunya settingan yang kalau selain ini adalah salah, bukan gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you buat yang udah nonton, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh tulisin di kolom komentar, nanti saya coba untuk baca satu persatu dan saya usahakan untuk bisa membalas pertanyaan Anda satu per satu. Thank you guys, sampai jumpa di video lainnya.